Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurhidayah dengan NIM 2121010404076. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Pancasila. Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am Syuriah pada tahun 1984 hingga 1991. Kiai Haji Ahmad Siddiq lahir tanggal 24 Januari 1926 di Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang berjarak 1 minggu sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama. Dan beliau meninggal pada tanggal 23 Januari 1991 di umur ke-64 tahun, yang berkebangsaan Indonesia dan memiliki jabatan Rais Am PBNU setelah Ali Maksum dan digantikan oleh Kiai Haji Ali Yafi. Dan Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri adalah seorang ulama di Jawa Timur yang memimpin pondok pesantren As-Siddiqiyah di Jember. Nama kecil beliau adalah Ahmad Muhammad Hasan. Beliau adalah putra bungsu Kiai Siddiq dan dari ibu Nyai Zakiyah atau Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Beliau dikenal sebagai ulama karismatik Nahdlatul Ulama yang memiliki kedekatan dengan berbagai pihak. Kepiawaian Kiai Siddiq dalam menjalin komunikasi dan berdiplomasi baik dengan penguasa, pengusaha, masyarakat biasa, tokoh-tokoh nasionalis, ulama yang berseberangan pandangan dengannya, hingga dengan tokoh lintas agama, suku, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Modal utama yang dimiliki Kiai Siddiq dalam menjembatani atau memediasi berbagai persoalan yang dihadapi umat saat itu. Karena itulah Kiai Siddiq dikenal sebagai sosok ulama populis yang dimiliki Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Mujamil Komar mengelompokkan Kiai Siddiq sebagai ulama yang memiliki tipologi responsif, yaitu ulama yang berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat. Ciri dari tipologi responsif adalah cepat tanggap, suka merespons, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi. Kiai Siddiq memiliki argumen bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didasarkan atas prinsip pertama, kaum muslimin Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam merumuskan dan kesepakatan menetapkan undang-undang dasar. Dan kedua, nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Kontribusi atau peran Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam negara Indonesia atau terhadap negara Indonesia dalam pandangan beliau yaitu Pancasila dan agama adalah dua hal yang dapat berjalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya pun tidak harus dipilih salah satu. Bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq, Pancasila dianggap sebagai ideologi paling tepat dan sunnah final. Tidak bisa diutak-atik lagi dan harus dipertahankan bersama sampai kapanpun di Indonesia. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa di Indonesia. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri menyimpulkan sikap Nahdlatul Ulama Republik Indonesia adalah bentuk upaya final. Penerimaan Nahdlatul Ulama atas Pancasila merupakan suatu sikap dalam rangka perjuangan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan yang telah dijelaskan siapa Kiai Haji Ahmad Siddiq dan kontribusi atau peranan Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan selanjutnya, apa saja pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq dan penjelasannya. Yang pertama, dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Siddiq, Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah karena saling berkaitan satu sama hingga kita tidak dapat hanya mempelajari salah satunya saja. Yang kedua, Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi suatu negara karena isi Pancasila sangat lengkap untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan makmur. Dalam Pancasila tidak dimayoritaskan suatu suku adat dengan saling menghargai. Pancasila dapat menjalin komunikasi dan berdiplomasi baik dengan penguasa, pengusaha, masyarakat biasa, tokoh-tokoh nasionalis, ulama yang berseberangan pandangan dengannya, hingga dapat dengan tokoh lintas agama, suku, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Kiai Siddiq dalam mengelaborasi sila pertama sebagai landasan bagi sila-sila berikutnya. Penyebaran dari sila kedua ini menurut Kiai Siddiq adalah memberikan penghormatan antara hak dan kewajiban dengan seimbang di antara manusia itu, sehingga harkat dan martabat manusia tetap terjaga dan berjalan seimbang. Dengan demikian, Pancasila memberikan pengajaran tentang cinta tanah air. Cinta di sini yang dimaksud bukan cinta ashabiyah atau cinta buta yang tidak mempertimbangkan kebenaran dan kebatilan. Yang ketujuh, nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan kerakyatan dan kebijaksanaan dalam sebuah kata hikmat kebijaksanaan. Menurut Kiai Siddiq adalah kerakyatan atau demokrasi yang dicita-citakan, bukan liberalisme dalam arti kebebasan sebebas-bebasnya untuk merebut kemenangan suara dengan menggunakan segala cara, kekuatan dan kemampuan.
dan kedelapan, Pancasila juga mengimplementasikan cita-cita dan dambaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang ke-9, umat Islam menerima Pancasila menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq bukan sekedar taktik, melainkan ada 3 pertimbangan. Pertama, umat Islam Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Kedua, secara substansial. Dan ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya. Negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Akhir kata, saya menyadari bahwa video penugasan ini bukanlah proses akhir, akan tetapi langkah awal yang masih banyak memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, dan kritik yang membangun demi sempurnanya video penugasan saya selanjutnya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.